Hai, selamat datang kembali di Road Corner. Untuk kali ini saya akan membahas terkait gimana caranya mencari yang namanya desil, baik untuk nanti data tunggal ataupun data kelompok di bab statistika kelas 12 SMA ya, baik untuk anak IPA ataupun anak IPS. Nah, mungkin bisa langsung ke contohnya di sini ya. Pertama dulu mungkin yang namanya desil, mungkin kalau kalian belum tahu ya. Nah, sebentar. Nah, pertama dulu yang namanya desil. Secara definisi desil itu adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data dari suatu data berdistribusi frekuensi menjadi 10 bagian. Kalau kemarin mungkin sudah lihat video sebelumnya terkait dengan yang namanya kuartil, itu datanya dibagi jadi 4 bagian. Nah, kalau desil itu dibagi menjadi 10 bagian. Makanya nanti kalian bisa temukan yang namanya letak D1, D2 sampai D9 yang terakhir. Secara definisi seperti itu. Nah, kalau gampangannya yang pertama untuk rumusnya dulu, data tunggal desil itu nanti data ke I itu di sini adalah desil keberapa yang memang kamu cari. Misal desil 1, desil 2 sampai desil ke-9. N adalah nanti banyak data, nanti pakainya rumus ini. Ini untuk data tunggal terlebih dahulu ya. Nah, mungkin bisa sebagai contoh seperti ini. Tentukan desil pertama dan desil ke-6 dari data yang sudah ada. Nah, untuk mencari desil itu mirip dengan yang namanya kuartil ataupun median. Datanya harus apa? Harus urut terlebih dahulu. Kebetulan untuk contoh pertama di sini datanya sudah tak bikin urut. Nah, kamu tinggal nyari yang namanya desil 1 sama desil 6. Pertama tentukan dulu apa? Banyak datanya ada berapa. Nah, bisa dicek ya jumlah datanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata datanya berjumlah 9. Nah, ketika pertanyaannya adalah desil pertama, tadi desil ke I dulu ya, rumusnya itu kan adalah XI per 10 dikali N plus 1. Ini rumus desil ke I. Ke I itu maksudnya desil berapapun. Kalau sekarang yang ditanya adalah desil pertama, berarti nanti I-nya tinggal kamu ganti 1 dibagi 10 dikali N-nya tadi 9 ditambah 1. Nah, maka dia data nomor 1/10 dikali 10 bisa dicoret, berarti data nomor pertama. Nah, itu maksudnya. Bacanya gimana? Bacanya seperti ini, namanya data pertama, ini namanya data kedua, ini namanya data ketiga, sampai terakhir data ke-9. Maka kalau di sini jawabannya ternyata desil 1 adalah data pertama, maka jawabannya nanti 4. Contoh yang lain di situ ternyata yang dicari desil ke-6. Ya mirip, berarti data nomor I-nya diganti 6 dibagi 10 dikali 9 ditambah 1. Berarti data nomor 6/10 dikali 10 bisa dicoret, pas dapatnya data ke-6. Artinya desil ke-6 pun merupakan data ke-6. Berarti nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Berarti nilainya nanti 7. Mantap ya. Oke, contoh lain misal. Nah, sekarang contoh masih sama. Datanya model seperti ini. Tentukan desil ke-5 dan desil ke-8. Kalau ini bisa terlihat ya, datanya memang belum urut. Berarti harus diurutkan terlebih dahulu. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Di situ dari pertama apa? 23 dulu ya. Oke, berarti ini datanya 23. Kemudian ada lagi 24. Oke, 24. Nah, ada lagi 25, enggak ada. Oke, berarti 27 ya. Nah, ini memang agak manual dikit ini. Nah, 27. 27, 28, 29, enggak ada, berarti 30. Oke, berarti ini 30. 31, enggak ada, 32, 32, berarti 32-nya ada 2. Nah, kemudian ada lagi 33. Pas. Oh, ada 32 lagi nih ya. Nah, berarti ini 32 lagi. 33, 34 ada? Enggak. Berarti 36 dan 36. Berarti tulis ini 36, ini 36 lagi. Kemudian ada lagi 37, enggak ada. 38, 39, 40 enggak ada. Berarti urutan berikutnya 42. Oke ya. Berarti terus berikutnya lagi 45. Nah,
46, 47, 50, 51. Oke, berarti 51, 52. Enggak ada 54. Nah, berarti ini 54. Kemudian ada 55. Nah, ada 55. Ada 55 lagi. Oke, berarti 55 lagi. Kemudian 56. Kemudian 57. Nah, sampai habis loh nih ya, 57. 58 enggak ada, 59 enggak ada, berarti 60 urutan berikutnya. Kemudian ada 62 dan 62, ada 63, berarti ada 63. Kemudian 60 habis 72. Berarti 72, oke ya, 72, kemudian terakhir adalah 77. Nah, 77. Sudah urut? Cek banyak datanya sekarang, bisa dicek dari yang atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ternyata datanya berjumlah 23. Pertanyaan sekarang, kalau desil kelima, ya sama data nomor, tinggal I-nya diganti 5, dibagi 10 dikali N ditambah 1. Atau dia data nomor 5/8 dikali N-nya tadi 23. Berarti ini 23 ditambah 1. Berarti data nomor, ini per 10 ya, salah sedikit. Nah ini per 10. Atau tak tulis setengah bisa ya, berarti ini 24. Artinya data nomor 12. Jadi yang dicari adalah data ke-12. Bisa diurutkan, boleh kamu cek satu persatu dari datanya. Di situ ada data 1, data 2, data 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Makanya jawabannya adalah 45. Gitu ya. Contoh lain di situ, ternyata data yang ditanya sekarang desil ke-8. Ya mirip, berarti data nomor 8/10 dikali N ditambah 1. Berarti data nomor 8/10 dikali 24. Atau data nomor 192/10. Nah, ini contoh yang kalau kalian nemukan contohnya desimal ya. Berarti kalau tak bikin jadi berapa? Ini jadi 19,2. Nah, gimana Mas? Kalau tadi kan contohnya bulat-bulat terus, jadi lebih gampang. Kalau sekarang koma, cara ngitungnya nanti seperti ini. Kalau koma, hitung-hitungnya yang bulat dulu 19, ditambah desimalnya ini diambil data selisih. Dari data setelah tadi 19, berarti kan berikutnya data nomor 20. Baru dikurangi data nomor 19. Paham ya? Jadi 19,2, 19 bulat, desimal 0,2 itu diambil selisihnya. Dari data setelah 19 ya 20 dikurangi yang 19 tadi. Dari situ berarti tinggal dicek, sekarang diurutkan lagi data nomor 19 dan 20. Ini 13, ini 14, 15, 16, 17, 18, 19, ini 20. Ternyata yang 19 itu 60 ditambah 0,2 ini diambil selisih. Dari yang 20 itu 62 dikurangi 60. Maka jawabannya 60 ditambah 0,2 dikali 2. Jadi 60 ditambah 0,4 atau jawabannya 60,4. Ini nanti nilai desil ke-8. Mantap ya. Oke. Ketika bicara data tunggal modelnya nanti seperti itu. Tinggal nanti kalian silahkan dicek variasi-variasi yang lain. Nah sekarang gimana caranya kalau desilnya sekarang berupa data kelompok. Nah, untuk rumusnya di sini ada desil ke I itu TB. TB itu seperti kemarin yang sudah tak jelaskan ya, namanya tepi bawah. I/10N min F besar F kecil kali P. Masing-masing istilahnya di situ ada. Desil ke I tergantung pertanyaan sama. Desil ke berapa yang ditanyakan ya, bisa 1, 2, 3 sampai nanti 9. Kemudian TB itu tepi bawah, batas bawah nanti dikurangi setengah. Kemudian nanti N di sini adalah banyak data. F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yang dimaksud, F kecil frekuensi asli kelas desilnya, dan P adalah panjang kelas. Kalau mungkin ada simbol nanti yang berbeda dengan di sekolah, intinya persepsinya sama. Yang penting paham maksudnya ya. Nah, contohnya Mas. Nah, contohnya di sini.
Ditanyakan di situ desil ke-9 nilainya berapa. Langkah pertama yang dilakukan untuk nyari desil itu adalah bikin yang namanya frekuensi kumulatif. Karena di sini akan menentukan posisi datanya nanti di bagian yang mana. Contoh, kumulatif ya, 3 tetap 3 tinggal dipindah ya. Nah, baru dimulai. Ini 3 tak tambah dengan 5, maka jadi berapa? 8. 8 tambah 7, 15. 15 tambah 9, 24. Tambah 2, 26. Tambah 4, nanti 30. Nah, jadi 30 di sini juga menyatakan sebagai N-nya ya. Tadi kalau nyari desil ke-9 berarti semua I-nya diganti jadi 9. Nanti tinggal tepi bawah ditambah 9/10 N, kumulatif sebelum, asli, panjang kelas. Jadi pertama dulu adalah tentukan dulu letak datanya. Lewat apa? Ya lewat ini, 9/10 N ini dulu. Kamu cari dulu 9/10 dikali N-nya ternyata 30. Kalau tak coret dapatnya 3, jadi 27. Jadi data ke-27 yang dimaksud. Jadi FK di sini kumulatif itu menentukan posisi data ya. Jadi 3 di sini maksudnya data nomor 1 sampai 3 itu di baris pertama. Kalau 8 di sini adalah data setelah 3 itu berapa? 4. 4 sampai 8 itu ada di baris kedua. Otomatis 27 pasti ada di barisan terakhir. Itu letak desil ke-9. Kok bisa? Karena di sini berhenti di angka 26 ya. 27 itu masuk di sini. 27, 28, 29, 30 itu masuk di sini. Nah, berarti kelasnya udah jelas. Yang terpakai adalah 35 sampai 39. Kemarin yang namanya tepi bawah itu kan berarti batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah lo ya. Batas bawah itu berarti 35 ya. 35 dikurangi 0,5. Berarti 34,5. Berarti ini 34,5 ditambah 9/10-nya nilai 27. F besar. F besar itu kumulatif, tapi yang dipakai sebelum kelasnya loh ya. Kalau kelasnya itu yang 30 di sini, maka F besar itu maksudnya yang 26 ini loh. Berarti ini 26 dibagi F kecil. F kecil frekuensi asli kelasnya ini 4. Panjang kelas, P-nya kemarin ngitungnya boleh dari 35 sampai 39. Coba berapa panjang kelasnya? Bisa dihitung manual ya. 35, 36, 37, 38, 39. Boleh. Maka panjang kelasnya dituliskan 5 boleh. Berarti ini ada 5. Nilainya berarti 34,5 ditambah 1/4 kali 5. Atau 34,5 ditambah 1,25. Maka jawabannya 35,75. Ini nilai desil yang ke-9. Mantap ya. Nah, contoh lagi Mas, boleh. Nah, contoh lagi. Ditanyakan desil kedua dari soal berikut. Sama. Jadi yang pertama dulu cari aja yang nilainya tadi ya, frekuensi kumulatifnya dulu. Bikin aja kumulatif dulu. Baris pertama 4 tetap 4. 4 tambah 5, 9. Tambah 14, 23. Tambah 10, 33. Tambah 4, 37, tambah 3, 40. Nah, kalau yang dicari adalah desil kedua, rumusnya semuanya I-nya berubah jadi 2. Maka namanya tepi bawah ditambah ini 2/10 N, kumulatif sebelum, asli, panjang kelas. Nah, cari dulu posisi data seperti tadi. Cari dulu yang ini, 2/10 N. 2/10 N-nya adalah angka terakhirnya itu 40. Tak coret dapat 4. Nilainya jadi 8. Nah, sekarang pertanyaan coba. Kalau misalkan di situ nilainya 8, data ke-8 itu di baris berapa? Baris yang ke-2. Maka di sini 2 itu kok di sini desilnya. Nah, karena yang atasnya itu berhenti di data nomor 4. Berarti data nomor 5 sampai nomor 9 itu ada di sini. Otomatis 8 itu ada di baris yang kedua. Maka kelasnya udah jelas kelas yang ini. Nah, sama boleh cari dulu yang namanya tepi bawah. Nilainya berapa? 50 dikurangi 0,5 jadi 49,5. Tulis di sini 49,5. Plus 2/10 N-nya ternyata 8. Kumulatif sebelum ini ya, namanya kumulatif sebelum ya.
4. Frekuensi asli, aslinya yang sebelah sini. Berapa? 5. Panjang kelasnya tadi 10. Kok 10, Mas? Ya dihitung aja manual ya. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Loh, ternyata panjang kelasnya betul 10. Nilainya jadi berapa? 49,5 ditambah 4 per 5 dikali 10. Boleh dicoret 2. Jadi 49,5 ditambah 8. Nanti 57,5. Mantap ya. Contoh satu soal lagi, ditanyakan berapa nilai desil yang ke-7. Sama, bikin kumulatif lagi. Yuk, bikin kumulatif lagi. Ada 4, 9, tambah 14, 23, tambah 10, 33, tambah 4, 37, tambah 3, 40. Dah, desil ke-7, berarti nilainya apa? Tepi bawah ditambah 7 per 10N, kumulatif sebelum, asli, dan panjang kelas. Tepi bawah cek dulu sebelum ke situ, kelasnya dulu di bagian yang mana. Cek 7 per 10, 7 per 10 dari 40 ya, dicoret dapat 4, nilainya ternyata 28. Nah, kelas berapa 28? Kelas yang ke-4. Karena dapat di atasnya berhenti di 23 ya, berarti 24 sampai 33 itu ada di sini. Oke, berarti kelas yang dipakai nanti kelas yang begini. Nah, tepi bawahnya berapa? Bisa langsung dicari ya. Nilainya 70, 70 dikurangi 0,5. Berarti 69,5. Tinggal dipakai 69,5-nya. Ditambah ini 28 min. Kumulatif sebelum. Nah, ini FK sebelumnya ya. Berapa? 23. F asli. Ini aslinya. 10. Dan panjang kelas tadi juga nilainya 10. Coret boleh. 69,5 ditambah 5. Jawabannya nanti 74,5. Ini desil yang ke-7. Mantap ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya dari ini. Silakan nanti kalau mungkin bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian kalau nanti bermanfaat. Dari saya sekian dulu, terima kasih. Oke.